Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget karena hari ini kita bakal ngebedah satu kisah klasik yang nggak cuma lucu banget, tapi juga nyimpen pelajaran luar biasa soal dinamika kekuasaan, rasa takut, dan tentunya kecerdasan emosional. Kita bakal lihat gimana sebuah situasi yang super tegang bisa diselesaikan dengan cara yang sama sekali di luar nurul, di luar nalar maksudnya. Coba deh, kalian pikirin pertanyaan ini sebentar. Dari mana sih sebenarnya air di dalam buah kelapa itu berasal? Kalau di zaman sekarang, ini sih pertanyaan biologi anak sekolah ya. Tapi coba bayangin, kalau pertanyaan ini tiba-tiba ditanyain di tengah istana kerajaan oleh seorang raja dengan kekuasaan mutlak. Wah, tiba-tiba ini bukan lagi soal sains, ini udah jadi urusan hidup dan mati teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian 1, misteri air kelapa sang raja, beban berat sebuah mahkota. Mari kita lihat gimana sebuah kelapa biasa tiba-tiba berubah wujud jadi pemicu krisis kerajaan gara-gara dilema sang raja. Bayangin suasananya nih. Istana megah, para pengawal berdiri kaku, tegang, terus tiba-tiba keheningan ruangan itu pecah sama suara. Glek, glek, glek. Sang raja ternyata lagi asyik menggoyang-goyangkan kelapa di dekat telinganya. Di ruangan yang super sunyi itu, suara sekecil apapun berasa kayak ancaman. Sang raja tuh benar-benar mikirin masalah ini seakan-akan ini krisis negara tingkat tinggi. Terus, yang bikin merinding adalah apa yang raja bilang selanjutnya. Kata beliau, ini bukan kelapa biasa. Nah loh, kalau seorang raja absolut udah nanya, diam itu bukan pilihan. Sang raja langsung bikin sayembara, wajib. Siapa yang bisa jawab masuk akal, dapat hadiah gede. Tapi dari hawanya aja udah ketahuan, kalau sampai gagal jawab, risikonya fatal banget. Lanjut ke bagian 2, ketakutan para menteri istana. Pertanyaan sang raja ini otomatis bikin kepanikan massal. Kita bisa lihat dengan jelas gimana dinamika kekuasaan yang timpang bikin rasa takut itu langsung menghancurkan logika sehat. Kalian harus dengerin teori-teori putus asa para menteri ini. Karena saking takutnya dipecat atau dihukum, otak mereka jadi error. Ada yang nebak ini karena hujan lah, ada yang mikir ini sihir istana, bahkan ada yang curiga kelapa itu makhluk setengah manusia. Nggak nyampe di situ, ada loh menteri tua yang sampai bawa peta, nebak kalau air kelapa itu dikirim dari luar perbatasan. Ini bukti nyata ya, ketakutan yang ekstrim itu bisa bikin orang-orang jenius kelihatan konyol banget. Waktu sidang dimulai, wah, usahanya ancur lebur. Ada menteri yang nyoba jawab pakai logika, bilang kalau air diserap dari tanah. Langsung dipatahkan sama raja dengan sinis. Terus kenapa rasanya manis? Memangnya tanahnya lagi bahagia? Menteri lain nyoba pakai istilah ribet soal zat pohon, malah dibilang penjelasannya lembek kayak bubur. Intinya, logika ilmiah yang dicampur aduk sama rasa takut bener-bener nggak mempan buat mecahin dilema sang raja. Nah, di tengah kekacauan mental dan keringat dingin para menteri itu, jeng-jeng, masuklah tokoh utama kita. Kontras banget kan? Di satu sisi para menteri gemeteran setengah mati, di sisi lain Abu Nawas datang telat, bajunya kusut, sorbannya miring, tapi santai banget. Dia ini benar-benar si pendobrak suasana. Dia sama sekali nggak keganggu sama dinamika kekuasaan yang lagi bikin seisi ruangan lumpuh. Masuk ke bagian 3, kecerdikan pendekatan Abu Nawas. Terus, gimana cara dia ngadepin raja yang lagi emosi ini? Bukannya adu sains atau logika kaku, dia malah ngasih kita semacam masterclass dalam lateral thinking atau berpikir di luar kotak. Coba perhatiin metode ilmiah Abu Nawas yang super absurd ini. Pertama, dia minta ember kosong ke pengawal. Para menteri udah mikir, ini orang mau numpang mandi apa gimana? Kedua, dia malah ngecek apakah kelapa itu lagi sedih atau enggak. Dan yang ketiga, dia menyimpulkan dengan yakin kalau air di dalam kelapa itu sebenarnya adalah air mata. Gila kan? Dia nggak ngelawan situasi yang nggak masuk akal pakai logika kaku. Dia malah nyeplung sekalian ke dalam keabsurdan itu. Dengan muka lempeng yang super meyakinkan, Abu Nawas ngomong, saya cuma mau mastiin kelapa ini sedih apa enggak. Soalnya air di dalamnya itu air mata. Begitu dia ngomong gitu, rasanya seluruh sistem di ruangan itu ngeheng. Semua orang tahan napas, bahkan beberapa pelayan udah mulai getar nahan tawa. Ketegangan mutlak yang dari tadi mencekik langsung goyah cuma gara-gara satu kalimat konyol ini. Bagian 4 nih, makna ketulusan pohon kelapa. Tapi Abu Nawas gak berhenti di punchline murahan aja. Mari kita bedah filosofi ketulusan yang dia bangun dan gimana dia nyulap narasi konyol tadi jadi sesuatu yang maknanya dalam banget. Lihat deh logika puitis yang dia susun. Abu Nawas ngejelasin kalau tiap mangut itu nangisnya beda-beda. Manusia nangis air matanya keluar. Awan nangis lebat hujan yang turun. Nah kalau pohon kelapa, dia menangis ke dalam dirinya sendiri, nyimpan air matanya di dalam buah.
Narasi ini indah banget dan sukses bikin seisi istana yang tadinya gemeteran, sekarang malah dengerin dia dengan penuh keajaiban. Jadi poin krusialnya di sini adalah redefinisi yang dia buat. Air kelapa itu bukan cuma cairan biologis biasa. Di tangan Abu Nawas itu berubah jadi air mata ketulusan. Air mata yang sengaja disimpang oleh pohon yang paling jujur, khusus buat manusia yang lagi kehausan, di bawah terik matahari. Abu Nawas ngasih jiwa dan empati ke sebuah pohon, menyoroti makna ketulusan dengan cara yang luar biasa. Dan buat ngejawab teka-teki Raja soal kenapa airnya manis, jawaban Abu Nawas ini bener-bener bikin merinding. Dia bilang, air yang dikasih dengan tulus, dari hati yang paling dalam, rasanya pasti selalu beda dan jadi manis. Jawaban ini, walaupun nol besar secara sains, tapi anehnya langsung ngena di hati. Penjelasan ini membius sang raja dan ubah emosinya dari yang tadinya gampang marah jadi takjub. Sekarang kita di bagian kelima, hikmah di balik tawa. Tapi ya, yang namanya raja nggak mungkin gampang puas. Kita sampai di klimaks, di mana raja ngasih ujian terakhir buat teori puitis ini. Pertanyaan ini kerasa berat banget menggantung di udara. Raja nanya, kalau itu emang beneran air mata kebaikan, kenapa nggak semua buah ada airnya? Waduh, para menteri langsung nelan ludah lagi. Ini momen make or break. Pertanyaan yang bisa aja langsung ngancurin seluruh cerita indah yang baru aja dibangun sama Abu Nawas. Dan tahu apa jawabannya? Diucapkan setengah berbisik, tapi bergema ke seluruh ruangan, karena nggak semua pohon sebaik pohon kelapa. Boom, detik itu juga, tawa langsung meledak seisi istana. Pengawal sampai harus pegangan tombak biar nggak jatuh. Pelayan terduduk lemas saking ngakaknya, dan menteri-menteri yang dari tadi pucat pasi, sekarang ketawa terbahak-bahak sampai keluar air mata. Pastinya Abu Nawas juga bawa fakta buat dukung candaannya tadi. Sambil ngitung pakai jari, dia jabarin. Air kelapa bisa diminum, dagingnya dimakan, daunnya bisa dianyam, batangnya buat bangun rumah, sampai batoknya aja bisa dijadiin mangkok. Beda sama pohon-pohon pelit yang cuma ngasih biji. Kelapa itu ngasih segalanya. Ini adalah fakta tak terbantahkan yang dibungkus dengan humor super cerdas. Raja sendiri sampai nggak bisa nahan tawa loh. Ketegangan otoriter di ruangan itu benar-benar luntur. Resolusi dari konflik ini kerasa banget waktu Raja akhirnya ngaku. Penjelasanmu ini benar-benar aneh, tapi masuk akal. Raja akhirnya sadar kadang akal manusia itu butuh bantuan dari hal-hal yang konyol buat bisa ngelihat kebenaran yang sederhana. Sebagai pemenang, Abu Nawas berhak bawa pulang satu peti emas murni. Tapi jujur aja ya, kemenangan terbesarnya bukan di emas itu. Kemenangan sejatinya adalah dia berhasil nyelesain dilema sang raja, sekaligus nyelamatin semua orang di istana dari ketakutan yang udah nyiksa mereka berhari-hari. Tapi pas kita pikir ceritanya udah selesai, Abu Nawas ngasih satu kali plot twist terakhir. Pas udah terima emasnya, dia nunduk, pasang muka polos, terus bilang, tapi sejujurnya Baginda, saya juga nggak tahu dari mana air kelapa itu berasal. Kejujuran yang usil banget. Dan pastinya, itu bikin tawa makin meledak. Humor bener-bener udah metralin semua ancaman bahaya dari kekuasaan raja. Dan ini bawa kita ke intisari materi kita kali ini. Humor itu punya kekuatan magis. Dia bisa ngeruntuhin ketegangan yang muncul dari kekuasaan mutlak dan ngerubah rasa takut jadi kegembiraan yang penuh hikmah. Kadang, solusi buat masalah yang kerasa mustahil itu bukan dicari lewat fakta yang kaku, tapi lewat ketulusan dan keberanian buat ketawain keabsurdan hidup bareng-bareng. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian mikir nih. Kalau nanti kalian lagi kejepit di situasi yang kerasa mustahil, atau pas tekanan di sekeliling kalian lagi berat-beratnya, gimana caranya kalian bisa pakai sedikit humor dan lateral thinking kayak Abu Nawas tadi buat ngubah rasa takut jadi sebuah hikmah? Direnungkan ya. Terima kasih udah ngikutin pembahasan asik kita kali ini, dan sampai jumpa di materi-materi seru berikutnya.